Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia membongkar sindikat penjualan ginjal. 3 orang ditetapkan sebagai tersangka berinisial HS, YP, dan DS. Dalam jual beli itu, calon pembeli dikenakan harga Rp300 juta untuk satu buah ginjal. Pembeli juga yang akan menanggung atas pembiayaan prosedur operasi transplantasi. Saat ini, Barreskrim Polri terus menelusuri kasus perdagangan organ ginjal. 3 dokter dari sebuah rumah sakit telah diperiksa dan dimintai keterangannya terkait kasus itu. Namun Barreskrim enggan merinci pemeriksaan 3 dokter tersebut termasuk identitasnya. Sementara itu, Direktur Utama RSCM Sujono membantah keterlibatan dokternya dalam kasus jual beli ginjal. Menurutnya, operasi transplantasi ginjal membutuhkan kerjasama tim dan pihak yang terlibat ditetapkan melalui tim advokasi. Perlakuan ini untuk melindungi calon pendonor dan memastikannya bebas dari paksaan atau iming-iming lain untuk menjual ginjalnya. Apakah menjual ginjal itu bisa dikatakan suatu perbuatan jahat atau pidana? Pasalnya, dalam kasus ini, 3 tersangka telah ditangkap dan dikenakan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang dan terancam kurungan penjara maksimal 15 tahun. Apa yang harus dilakukan pemerintah? Lalu, bagaimana dengan pendonor ginjal lainnya? Apakah mereka akan menerima uang hasil mendonorkan ginjalnya? Untuk membahas jual beli ginjal, di studio telah hadir ahli hukum kesehatan M. Nasir. Kami juga mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi melalui SMS di 081183335551 dan layanan telepon di 0215290031 yang nomornya sudah ada di layar. Saya langsung saja ke Pak M. Nasir. Pak Nasir, ini kalau kita bicara soal kasus jual beli ginjal ini polisi sudah menangkap beberapa orang dan menggunakan undang-undang TPPU, perdagangan orang. Nah, kalau kita bicara tentang perdagangan orang, kan harusnya ada korban nih, Pak. Apakah ini sudah tepat atau sebetulnya ini harusnya bagaimana? Iya, saya belum terlalu mendalami kalau kepolisian Barreskrim itu menggunakan TPPU, undang-undang tentang perdagangan orang. Tapi saya kira yang paling tepat itu pada pasal 192 Undang-Undang Kesehatan. Ini kan lebih banyak pada kesehatannya, ya Pak. Pada Undang-Undang Kesehatan sangat jelas disebut bahwa setiap orang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud pada pasal 64 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda Rp1 miliar. Saya kira ini tepat kena dan tepat untuk ini dapat digunakan dan barangkali tepat untuk kasus yang telah ada 3 tersangka, Bapak tahu kan, sudah ada 3 tersangka. Ada HS, ada YP, ada DS di situ. Dan ini dikatakan bahwa ini menurut keterangan polisi ini ada indikasi adanya sindikat, artinya bukan hanya melibatkan HS, YP, dan DS, tapi juga pihak rumah sakit dan tim medis sebetulnya, karena ini dilakukan di sana. Bagaimana Pak Nasir? Oh iya, jadi begini Pak, kita sama tahu bahwa pidana itu kan niat, mens rea. Kalau saya melihat, saya dalam kapasitas sebagai orang yang belajar ilmu hukum kesehatan, saya melihat ini memang ada niat yang berbeda-beda Pak. Niat pertama ini dari marketing. Marketing ini yang 3 orang ini Pak. Ya, marketing ini memang mencari benar-benar orang yang mau mendonorkan atau mau memberikan ginjalnya dengan jual beli. Nah, padahal jual beli ini kan sudah dilarang pada pasal 64 tadi ayat 3 Undang-Undang Kesehatan menyebut bahwa organ dan atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun juga. Itu hanya boleh untuk tujuan kemanusiaan. Jadi artinya si marketing yang 3 kelompok atau 3 orang ini sudah jelas bisa masuk pada pasal 192. Sudah kena itu ya? Sudah kena. Sekarang kita tanya, rumah sakit dan dokter itu apa motifnya? Saya agak paham soal bagaimana seseorang sampai harus menerima donor ginjal. Untuk diketahui bahwa seseorang yang kemudian menderita gagal ginjal yang sudah kronik dan kemudian membutuhkan
cuci darah setiap waktu secara reguler, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Itu sebetulnya menjadi cerah hidupnya ketika ada sebuah alternatif lain, yaitu alternatif operasi atau alternatif transplantasi ginjal. Persoalannya adalah pada kesulitan memperoleh donor ginjal. Kalau kita bicara soal kesulitan, sebetulnya orangnya ini organnya, taruhlah kita bicara soal ginjal satu ini saja, Pak Nasir. Apakah memang banyak sebetulnya mereka yang membutuhkan donor ginjal? Sangat banyak. Artinya pasarnya begitu terbuka lebar bagi mereka yang mau melakukan. Sangat banyak, iya. Yang memang bisa ditolong dari sisi kemanusiaan, bisa ditolong dengan transplantasi ginjal. Ini yang kemudian ditangkap oleh marketing ini, Pak. Nah, saya ceritakan dulu, Pak, bahwa operasi atau transplantasi ginjal itu tidak mudah. Itu tidak simpel, tidak seperti operasi-operasi biasa. Ada 2 kamar operasi, ada 2 tempat ruang operasi yang siap. Dipersyaratkan sebetulnya dia punya connecting door, sehingga pada waktu yang bersamaan ada operasi untuk resipien, untuk penerima, ada operasi juga untuk donor yang memberikan, dan ginjal yang diambil dalam waktu bilangan menit, tidak lebih dari 5 menit itu sudah masuk berpindah ke tubuh dari penerima. Proses ini sangat cepat, dan proses ini untuk diketahui ada syarat-syaratnya, Pak, tidak mudah. Tidak simpel, ada syarat administratif, ada syarat medis. Syarat medis, saya mulai dengan syarat medis. Syarat medis itu yang pertama, golongan darah harus sama. Yang kedua, ya walaupun ada teknologi lain dengan majunya obat-obat imunosupresif yang dapat menekan dampak daripada benda asing yang masuk dalam tubuh, saat ini sudah berkembang sangat maju. Berbeda golongan darah juga sebetulnya masih memungkinkan, tapi itu rumit. Masih ada syarat lain, Pak. HLA-nya harus, HLA itu ada sejenis pemeriksaan untuk itu kan syarat medisnya. Tapi kan kita akan bahas lebih ke administratif, betul, Pak. Nah, saya ingin memperlihatkan niat dokter dan rumah sakit ini, Pak. Saya harus memang dari sana mulainya. Nah, dia ada syarat administratif juga. Syarat administratif yang paling penting itu adalah bahwa ada pernyataan bahwa saya ikhlas menyerahkan ginjal saya tanpa ada jual beli, tanpa ada transaksi, tanpa ada pembayaran. Itu harus hitam di atas kertas itu tertulis, gitu, Pak. Nah, ini ternyata dari kepolisian kan kita tahu, kita baca bahwa ini disiapkan oleh HS dan teman-temannya itu, disiapkan dalam keadaan yang sangat baik, dan juga dipersiapkan si donor ini. Kalau ditanya bilang iya masih saudara, kalau ditanya iya saya tidak dibayar sama sekali. Nah, dokter atau rumah sakit ini menerima keterangan ini apa adanya. Ini dokter atau rumah sakit atau tim medis ini menerima apa adanya dalam konteks memang dia percaya, lalai, atau sebetulnya juga merupakan bagian dari itu, karena kan ini seringkali setiap kali mau pasti berhubungannya dengan HS, kan? Betul. Bukankah indikasi-sindikasinya itu jadi harusnya didalami. Sangat kental di sana. Itu seharusnya didalami. Itu yang seharusnya didalami. Kenapa? Karena si dokter ya, saya bilang dokter dulu, nanti sebentar rumah sakit. Si dokter ini secara material tidak memperoleh manfaat dari hubungan dengan HS dan kawan-kawannya. Secara material. Karena dia memang ada bayarannya, Pak. Dokter bedah itu di rumah sakit itu ada bayarannya. Dokter penyakit dalam yang mendampingi juga ada bayarannya, sudah ada bayaran. Dan kalau Bapak tahu BPJS itu misalnya membayar sekian, ongkos itu semuanya 400 atau berapa, itu BPJS membayar sekian, itu sudah ada untuk rumah sakit. Taruhlah untuk rumah sakit 200 juta misalnya ini, saya tidak tahu persis. Taruhlah sekian, itu dokter sudah punya bagian di sana. Jadi dokter sebetulnya tidak memperoleh manfaat komersial dari sana. Yang diperoleh oleh dokter atau yang dikejar sebetulnya oleh dokter dan rumah sakit itu adalah reputasi bahwa dia sudah melakukan 50 kali operasi ginjal, atau dia reputasi akademik, dia bisa menulis di internasional. Tapi dengan cara seperti ini kan sebetulnya reputasinya sebagai sindikat penjual beli organ tubuh jadinya. Ya, itu memang perlu dibuktikan bahwa apakah dia tahu. Apalagi seperti tadi Bapak sudah sampaikan bahwa HS ini dia berhubungan terus-menerus, pasien manapun juga HS. Persoalannya harusnya kan pihak tim medisnya harus curiga dong. Harus curiga. Itu yang saya maksud, tidak melakukan pendalaman yang semestinya.
tidak melakukan pendalaman semestinya. Jadi Pak, sebetulnya kita perlu didalami lebih jauh. Apakah dokter itu langsung berhadapan dengan HS? Saya khawatir, saya curiga dokter klinikus itu kan tidak banyak berhubungan dengan orang. Dia cuma terima surat aja. Seperti hakim perdata aja itu Pak. Jadi dia hanya lihat, dia putuskan, oh ini boleh. Jadi berhubungan dengan orang lain itu adalah pihak ketiga lain yang berhubungan dengan HS itu. Itu yang sebetulnya perlu didalami. Atau apakah memang dokternya juga ikut di dalam itu? Wallahu a'lam bishawab. Kalau memang dokternya atau siapapun juga yang ada di rumah sakit itu yang berhubungan langsung dengan HS, itu harus, saya kira perlakuan hukum harus sama pada semua orang. Pak Nasir, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut nanti. Saya ikut Bapak.